Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Kamis 13 Oktober 2022, Pekan Biasa ke-28. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai dengan 54. Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Sakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seringkali orang-orang yang memiliki kesalahan yang telah terjadi di masa lalu akan berusaha menutupi noda di masa lalu tersebut dengan berbagai tindakan kebaikan. Mungkin sekilas perbuatan baik tersebut akan terlihat sebagai bentuk usaha perbaikan untuk rekonsiliasi dan mencegah diri untuk tidak jatuh pada kesalahan yang sama. Tetapi kenyataannya tidaklah selalu demikian. Dalamnya hati seseorang tak dapat diduga dan tak dapat bisa diketahui oleh orang lain. Tidaklah setiap tindakan baik bertujuan untuk kebaikan. Tidaklah selalu setiap tindakan rekonsiliasi bertujuan untuk memperbaiki diri dan mencegah yang lain untuk tidak masuk pada lubang yang sama. Bisa saja orang berbuat demikian hanya untuk egoismenya sendiri, nama, jabatan, pengikut, karir, dan lain sebagainya. Terkadang tindakan baik tersebut ternyata hanyalah sebagai kedok untuk menutupi kesalahan di masa lalu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini juga senada dengan fenomena tersebut. Yesus sangat mengecam orang-orang yang bersikap demikian, yaitu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka membangun makam para nabi, namun tidak menyadari bahwa nenek moyang mereka lah yang membunuh banyak nabi. Mereka tidak menyadari kesalahan tersebut. Tindakan mereka seperti orang munafik yang tidak mengakui kesalahan di masa lalu dan menutupinya dengan bersolek dengan berbagai perbuatan yang tampaknya baik. Lewat Injil hari ini kita diajak
untuk tidak bersikap munafik. Yesus menuntut kita untuk bersikap rendah hati, menerima kesalahan yang telah diperbuat, jujur mengakuinya, serta tulus untuk memperbaiki itu semua dengan segala usaha tindakan baik kita. Kita perlu menemukan dan menumbuhkan motivasi atau dorongan hati yang baik untuk menopang segala tindakan baik kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai murid Yesus, hidup benar adalah identitas utama kita. Kita tidak boleh menjadi budak kemunafikan, karena kemunafikan itu ibarat bom waktu. Bila nanti meledak atau tersibak semua kebohongan kita, rasa malu akan menghantui hidup kita selamanya. Maka mari hiduplah apa adanya, sebab hidup tanpa topeng itu selalu menenangkan dan juga menyenangkan. Tidak mudah menuntun orang lain pada kebenaran dan keberhasilan. Kita lebih suka menyelamatkan diri dan meraih sukses untuk diri kita sendiri. Tidak jarang kita juga iri pada keberhasilan orang lain. Dan hari ini kita diajak untuk berjiwa heroik, mengalahkan semua ego dan tetap rendah hati serta bersyukur atas karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Marilah berdoa. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, lewat Putra-Mu telah Kau karuniakan berkat rohani di surga kepada kami. Syukur kepadamu atas kasih yang Kau anugerahkan kepada kami, agar kami kudus dan tak bercela di hadapan-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.